فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, masih mengenai pembahasan seputar tayammum. Syariat disyariatkannya tayammum. Kapan tayammum disyariatkan? Sudah kami jelaskan berkali-kali. Pertama, kapan tayammum disyariatkan? Tayammum novel. Bukan waktunya, makanya kapan? Keadaan apa? Ketika tidak ada air. Yang kedua, tidak mampu menggunakan. Dua ini ada. Paham ya? Nah, ketika tidak ada air, inda adamil ma. Yang kedua, inda adamil qudrah ala isti'malil ma. Ingat-ingat dua ini ya. Jadi orang tayamum syariatkan dua keadaan ini. Pertama, ketika inda adamil ma, ketika enggak ada air. Kedua, inda adamil qudrah ala isti'malil ma, ketika tidak mampu menggunakan air. Air banyak, melimpah air. Banyak sekali air, cuman dia enggak mampu. Mungkin karena sakit, ya kan? Atau yang semisalnya. Dua keadaan ini dikondisikan ya. Kapan disyariatkannya tayammum? Itu maksudnya keadaannya kapan? Yang pertama, inda adamil ma, inda adami wujudil ma. Yang kedua adalah inda adamil qudrah ala isti'malil ma. Paham insyaallah? Naam. Kita lihat pembahasannya. Wa nuzul ayat tayammum kana fi hadis sanah aidha. Dan turunnya ayat tayammum terjadi pada tahun ini juga. Tahun berapa kemarin? Tahun 4 Hijriah. Paham ya? Tahun 4 Hijriah. Jadi nanti kalau antum menjumpai artikel perang Khandaq itu sebenarnya tahun berapa sih? Ada yang 4, ada yang 5. Itu cara menggabungkannya. Mungkin aja di akhir-akhir 4 Hijriah masuk tahun 5 Hijriah. Itu lebih bagus digabungkan. Jadi mungkin aja di akhir-akhir tahun 4 Hijriah masuk tahun apa? Awal 5 Hijriah. Paham? Itu lebih enak karena dulu pernah dijelaskan oleh Syekh waktu itu di Yaman sana. Nah, jadi kemungkinan besar ihtimalnya seperti itu. Jadi akhir-akhir tahun 4 Hijriah masuk 5 Hijriah. Karena ada riwayat yang memang ada yang mengatakan 5 Hijriah, ya kan? Ada yang mengatakan 4 Hijriah. Nah, kalau kemarin kan Ibn Barakallahu Fiq, kisah-kisah itu kan ada yang mengatakan 4 dan kata 5 kemarin kan? Ayo, cara menggabungkan seperti itu. Nah, turunnya ayat tayammum ini karena digabungkan yang di atasnya di tanda tahun 4 Hijriah. Paham ya? Nah, mengenai tragedi disyariatkannya apa kemarin? Qasr di dalam salat 4 Hijriah. Ini juga sama. Ayat tayammum mengenai apa? Bagaimana tata cara tayammum dan juga kapan. Allah Ta'ala mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya kan? Nah, ayatnya gitu ayatnya ya. Artinya jika kalian dalam keadaan sakit atau sedang safar atau salah satu di antara kalian itu sedang qadal hajah, buang air besar atau buang air kecil, kemudian kalian tidak menjumpai air, maka tayamumlah dengan apa? Debu yang suci. Debu yang suci. Caranya bagaimana caranya? Nah, ingat caranya. Tayamum itu cuma satu caranya. Enggak ada yang lainnya. Caranya cuma satu. Paham? Enggak ada gulung-gulung ke tanah, enggak ada. Paham ya? Apa caranya? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajah kalian dan apa? Dan kedua telapak kalian. Aidi ini maksudnya kedua telapak, bukan sini. Paham ya? Kaffain. Paham maksudnya? Jangan ini loh ya. Ini enggak syariat ini. Cuma cukup gini, apa ya? Debu. Kalau tebal mendingan. Kemudian antum ginikan. Kalau dalam hadis, riwayat tangan dulu, wajah. Boleh dua-duanya. Jadi boleh gini, tangan dulu berwajah boleh. Kalau dengan ayat, wajah dulu, lalu kedua telapak tangan. Bukan tangan seluruhnya. Karena ada lafaz min. Paham ya? Lafaz min itu menunjukkan di sebagian. Nah, maksudnya apa? Kaffain. Paham maksudnya ya? Kaffain, ya dua telapak tangan. Itu cara tayammum. Jadi enggak ada tayammum gulung-gulung ke tanah, itu enggak ada. Lah bagaimana kalau mandi janabah, mandi besar enggak mampu menggunakan air, tayammum bagaimana ya? Tayammum seperti biasa, niatnya beda itu aja. Paham enggak antum? Yang namanya orang udah dewasa kadang kan mimpi basah kan. Nah, bagaimana caranya kalau enggak mampu mandi? Airnya dingin sekali.
Nah, minus 3 derajat misalkan. Paham ya? Nah, dingin lah pokoknya, enggak mampu lah. Rebus air pun enggak akan kuat misalkan. Nah, tayamum. Tapi niatnya untuk menggantikan mandi janabah. Tayamum bagaimana? Gulung-gulung ke tanah itu bagaimana? Enggak, tadi caranya. Dari debu yang suci, kalau ketebalan begini kan, foto gini, setelah itu baru wadah, baru kedua telapak tangan. Berapa kali? Cukup sekali. Enggak ada 3 kali, enggak perlu. Paham ya? Debu yang suci. Debu-debu tanah itu tahu kan debu teman? Kadang-kadang nempel tembok, kadang-kadang yang di lantai ya kan. Nah, bukan apa? Bukan sembarang debu. Bukan apa? Tanah yang dihancurkan dari batu bata itu bukan juga, atau bukan debu dari arang yang hitam itu juga jangan. Debu yang suci, debu tanah yang suci. Jadi pahami soalnya ya? Ewa. 2 cara tadi. Cara pertama, wajah dulu, baru kedua telapak tangan. Cara kedua telapak tangan baru wajah. Kepala perlu enggak kepala ini? Telinga? Enggak perlu. Paham insyaallah? Ayo kita lihat penjelasannya. Wasbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat tayamum ini doya aknam. Aqdi atau iknam, aqdi Aisyah radhiyallahu anha. Hilangnya kalungnya Aisyah waktu itu. Paham ya? Nah, fi ba'dil ghazawat, pada sebagian perangan. Yang ma'ruf perang apa waktu itu ketika Aisyah mencari? Perang apa namanya? Ghazawah Al-Muraisi atau Bani Mustalik. Yang dari kisah itu oknum dari kalangan siapa? Dari kalangan orang-orang munafikin menyebar isu Aisyah berzina. Iya enggak? Itu tragedinya ketika pulang dari perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi. Paham ya? Nah, siapa oknum ini yang nyebar isu ini? Baru sampai Madinah langsung sebar isu Aisyah berzina dengan fulan bin fulan. Siapa oknum ini? Raisul munafikin Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul munafikin. Kalau Abdullah bin Sabah ini Rais Rafidah. Dibedakan ya. Yahudi juga. Nah, Abdullah bin Sabah ini al-Yahudi. Kalau Abdullah bin Salul ini dulunya Yahudi juga. Cuman dia menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Nah, menyebar isu Aisyah berzina dengan siapa itu? Sahabat siapa yang dituduhkan itu? Ewa, Sofwan bin ingat enggak? Belum? Farid. Sofwan bin siapa? Terus? Ayo. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nah, kisahnya kan masalah ini. Jadi kehilangan kalung, kemudian Aisyah mencari, datang ke lokasi, sudah pada pergi. Waktu itu Aisyah masih kecil, masih badannya itu enggak gemuk, sehingga ketika di dalam tandu itu dibawa oleh para sahabat, dikiranya Aisyah di dalam tandu itu. Antum tahu tandu ya? Semacam tandu, semacam apa ya? Tahu tandu antum? Tahu tandu? Apa yang jelaskan? Tandu, tahu tandu ya? Semacam kayak ruangan ini tapi dipikul. Ya, kayak semacam kayak tempat biasanya raja atau ratu biasanya di situlah dipikul. Paham ya? Kayak kotak gitu, dia di dalam nanti duduk situ, kalau jalan dipikul itu. Itu namanya tandu. Paham ya? Semacam keranda itulah. Keranda, tapi ini keranda itu mayat kan, ini bukan ini. Biasanya kalau zaman dahulu ratu raja itu kalau kemana-mana dipikul itu. Paham maksudnya ya? Itu tandu. Nah, akhirnya pulang mereka kira Aisyah di dalam itu, ternyata Aisyah tertinggal. Tertidur di situ. Nah, datanglah Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Beliau juga terlambat karena awal mulanya singgah istirahat. Begitu lihat, enggak ngomong apa-apa kecuali hanya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikondisikan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan apa tadi? Aisyah waktu itu. Kalung atau termin? Kalung ya. Jadi kehilangan kalung, nah barakallahu fiik, kemudian dicari. Nah, setelah singgah, istirahat, tertidur, Sofwan bin Mu'attal As-Sulami juga terlambat. Nah, melihat Aisyah itu langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul mukminin kaget. Langsung ontanya didekatkan, enggak ngomong apa-apa. Aisyah langsung naik, kemudian antar pulang. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul udah kurang ajar itu.
menuduh ini berzina gini-gini, akhirnya tersebar kemana-mana sampai kedua orang tuanya Aisyah aja sempat apa? Sempat istilahnya apa? Berpikir. Padahal itu istilahnya isu ya. Langsung Allah turunkan bantahan dari langit. Nah, dalam surat apa? An-Nur. Kisahnya namanya kisah apa ini? Qissatul Ifki. Yang ingat ya, kisahnya kisah apa namanya? Qissatul Ifki. Kisah tuduhan Aisyah Ummul Mukminin berzina. Wa qila fi sanah Rabi'ah, terjadi ini pada tahun 4 Hijriah. Kama huwa ikhtiyar Nadhim, sebagaimana pilihan Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimatullah alaih, berarti tahun 4 Hijriah disyariatkan apa? Tayammum. Wa qila ba'da dzalik fi isti ghazwati Bani Mustaliq. Ada juga yang mengatakan setelah itu, setelah terjadi apa? Perang Bani Mustaliq, tapi yang dikuatkan oleh An-Nadhim tadi siapa tadi? Al-Imam Ibnu Abil Izz kapan? 4 Hijriah. Faham insyaallah? Naam. Dikit lagi. Naam wa qila wa rajmuhul yahudiyan. Sekarang kisah dirajamnya dua orang Yahudi. Dua orang Yahudi berzina, Yahudi dan Yahudiyah berzina. Kemudian mereka minta berhukum dengan hukum syariat Islam di hadapan Rasulullah SAW. Apa syaratnya berarti? Dirajam, karena ini sudah menikah. Ingat-ingat ya, hukuman orang yang berzina kalau sudah menikah itu rajam. Kalau masih gadis atau perjaka apa hukumannya? Dicambuk berapa kali? 100 kali cambukan, kemudian diasingkan berapa tahun? Setahun. Itu kalau masih bujangan, masih perjaka dan masih gadis. Tapi kalau sudah menikah, rajam. Rajam itu dilempari apa mas? Buah apa mas? Lempar batu ya. Lempar batu sampai meninggal dunia, rajam namanya. Nah, di posisinya ada beberapa cara. Cara pertama, kepala ditutup, diikat tangannya, ya. Kemudian, barakallahu fiik, dipegangin juga bisa, dipegangin biar nggak lari. Cara kedua, ditanam, istilahnya ditanam separuh gitu ya, di badan biar nanti dia nggak lari. Dilempari mati. Itu sebagai hukuman di dunianya. Paham ya? Dalam artian dah selesai urusan dia dan Allah Ta'ala. Adapun dengan hamba itu nanti mungkin di akhirat lain lagi urusannya. Yang jelas sudah selesai urusannya. Untuk masalah apa? Masalah dia melanggar syariat Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya? Nah, ngeri. Itu namanya rajam. Nah, orang Yahudi ini dia main trik dia. Dalam artian dia berbohong gitu loh. Ditanya di dalam kitab Taurat apa? Bagaimana? Oh, kalau di tempat kami syariat kami cuman dicoreng-coreng wajahnya hitam-hitam, kemudian dibawa keliling ke kampung-kampung katanya. Bohong dia. Setelah datangkan ternyata ada ayat rajam di dalam Taurat tersebut, cuma tutup pakai tangan. Nah, liciknya mereka, kita baca dikit lagi. Nah, wa mimma qila innahu min hawadits sanah Rabi'ah. Nah, termasuk yang dikatakan bahwa yang terjadi tragedi dirajamnya dua orang Yahudi itu pada tahun 4 Hijriah. Rajamahu sallallahu alaihi al-Yahudiyah, Rasulullah merajam dua orang Yahudi. Qala Ibnul Athir, beda lagi dengan Ibnu Katsir ya. Wa fiha rajama Rasulullah sallallahu alaihi al-Yahudiyah wal Yahudiyah wal qissah ma'rufah. Dan di tahun 4 Hijriah tersebut terjadi, ingat ini karena masyhur, antum tulis ya. Terjadi tragedi dirajamnya dua orang Yahudi. Itu tahun 4 Hijriah. Paham ya? Yaitu pada tahun tersebut Rasulullah merajam dua orang Yahudi. Yahudi dan Yahudiyah maksudnya. Dan kisah ma'rufah. Waqat rawahul Bukhari wa Muslimun, dan riwayat Imam Bukhari Muslim min hadis Abdullah bin Umar, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi Yahudiyyan wa Yahudiyah qad zanaya. Perhatikan ini. Waktu itu Rasulullah dihadirkan dua orang Yahudi dan Yahudiyah. Berarti lelaki perempuan ya, yang mana kedua-duanya sudah berzina. Fantalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'a Yahud. Kemudian Rasulullah pun mulai pergi sampai datang Yahud. Faqal ma tajiduna fit Taurat ala man zana. Ini pertanyaannya. Apa yang kalian jumpai di dalam Taurat hukuman bagi orang berzina? Qalu nusawwid wujuhahuma wa nuhammilahuma. Lihat ini. Kita mencoreng-coreng, menghitami wajah mereka berdua, dihitamin. Ya, kalau zaman sekarang pakai arang lah. Paham ya? Kalau pakai pilok juga bisa. Hitamin, ini wajahnya dihitamin. Paham ya? Kemudian barakallahu wa nuhammilahuma. Kemudian apa? Membawa keliling ke kampung-kampung. Dibawa keliling, biar malu gitu, dipermalukan gitu. Wa nukhalif baina wujuhahuma. Ya, wa yutafihima. Kemudian nukhalif itu maksudnya dibikin mereka tidak saling menoleh. Jadi mereka enggak boleh berhadapan ini. Paham ya? Kemudian apa? Yutafu bihima, dibawa keliling. Di kampung itulah istilahnya ya. Qala Rasulullah mengatakan, enggak percaya Rasulullah mengatakan, "Fa'tu bit Taurat in kuntum shadiqin." Datangkan Tauratnya kalau kalian jujur.
Rasulullah penasaran, benar enggak ditoror kayak gitu? Paham ya? Naam. Faja'u biha faqara'uha. Kemudian mereka mendatangkan, akhirnya mereka membacanya. Hatta idza marru bi ayatir rajam ini. Kliknya mereka, liciknya mereka. Kemudian tatkala sampai pada ayat rajam, wada'al fata alladhi yaqra'u yadahu ala ayat rajam. Seorang pemuda tersebut, ada seorang pemuda di situ atau seorang pemuda tersebut meletakkan ayat yang dia baca, meletakkan tangannya di atas ayat rajam ini. Berarti biar apa tujuannya? Biar enggak nampak, ya kan? Biar enggak nampak, biar enggak rajam itu loh. Padahal di dalam Taurat rajam juga hukumannya. Paham? Nah, datanglah siapa? Abdullah bin Salam. Kita lihat. Wa qara'a ma baina yadayhi, kemudian dia membaca apa yang ada di antara dua tangan yang selain yang ditutup tadi. Wa ma mara'aha, dan yang ada di hadapannya atau di belakangnya. Wa qala lahu Abdullah bin Salam. Kemudian berkatalah kepada dia Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam ini? Mantan apa? Mantan siapa? Mantan apa? Mantan ulamanya orang Yahud. Mantan ulamanya orang Yahud. Abdullah bin Salam. Paham ya? Termasuk Islam, termasuk Islam. Wa huwa ma'a Rasulillah, selama waktu itu beliau Abdullah bin Salam bersama Rasulullah SAW. Murhu falyarfa yadah, perintahkan dia mengangkat tangannya. Farafa'aha, tangannya diangkat. Fa idza tahta ayat rajam, kemudian ternyata di bawah tangan itu ayat rajam. Licik atau tidak? Licik, lihat itu. Orang Yahud. Fa amara bihima Rasulullah SAW farujima, akhirnya telah perintahkan agar dirajamlah keduanya. Yang terakhir, qala Abdullah bin Umar kuntu fi man rajamahuma falaqad ra'aituhu yaqiha minal hijarah bi nafsihi. Sungguh waktu itu kata Ibnu Umar, aku termasuk orang yang melemparinya. Ikut yang merajamnya. Dan sungguh aku melihatnya, dia barakallahu fi melindungi dirinya dari batu-batu tersebut dengan sendirinya. Jadi mungkin menyangkal gitu maksudnya ya. Tapi Ibnu Umar termasuk yang merajam itu loh. Jadi kejadiannya benar. Paham? Naam. Yang terakhir, wa maulidus sibti ar-Ridha al-Husain, dan lahirnya cucu Rasulullah SAW yaitu siapa? Al-Husain. Yang dibenci Syiah Rafidhah Husain atau Hasan? Yang dibenci Syiah Rafidhah Husain atau Hasan? Hasan. Kalau Syiah Rafidhah enggak suka sama Hasan. Kata Syiah Rafidhah Hasan jeban, penakut, gini. Ngapain jabatan bapaknya serahkan pada Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Mereka cinta dan bangga dengan Husain ini. Walaupun kalau kita telusuri sejarahnya, Husain terbunuh di tanah Karbala menurut versi mereka, itu tidak terlepas di campur tangan orang Syiah Rafidhah ini. Bayangkan tuh. Padahal mereka kadang memperingati namanya Idul Ghadir. Idul Ghadir itu hari terpilihnya Ali sebagai pemimpin. Paham ya? Barakallahu fiik. Itu mereka barakallahu fiik menyiksa diri mereka, ada yang mencambuk-cambuk gini ke badannya sampai disobek-sobek itu ya, keluar darahnya, ada bayi, anak kecil itu, kepalanya disobek-sobek pakai silet atau pakai alat tajam lah. Tapi enggak sampai mati, cuma berdarah itu. Ya lama-lama enggak tahu meninggal atau enggak, itu para ulama mengatakan itulah hukum Syiah Rafidhah karena enggak menerima syariat. Hukumannya setiap tahun mereka seperti itu. Mereka sendiri menghukum maksudnya. Mereka menghukum mereka sendiri dengan menyiksa diri mereka sendiri. Itu mesti loh ya. Kalau di Yaman terang-terangan, kalau di Indonesia kan belum terang-terangan. Paling-paling ada beberapa tempat tapi enggak sampai terang-terangan nyiksa diri sendiri. Kalau di Yaman itu terang-terangan di beberapa tempat itu ya, terang-terangan. Kadang mereka nembak-nembak gunung, tembaknya peluru beneran, bukan peluru karet ya. Peluru beneran itu. Tembak katanya itu Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Allah musta'an, lihat itu kurang ajarnya Syiah Rafidhah. Kita lihat sini, ayat fi hadis sanah Rabi'ah min al-Hijrah, pada tahun 4 Hijrah ini lahirlah cucu Rasulullah SAW siapa? Al-Husain. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala fi kitab al-Isabah, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Hashimi Abu Abdullah sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah apa? Cucu Rasulullah SAW dan kesayangan beliau. Qala Zubair wa ghairuhu wulida bi Sya'ban sanah 4. Dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah. Wa qila sanah 6, ada yang mengatakan tahun 6 Hijriah, wa qila sanah 7, ada yang mengatakan apa? Tahun 7 Hijriah. Walaysa bi syai', ini pendapatnya tidak ada apa-apanya, dalam artinya tidak kuat. Wal aqrab, ini diambil yang akrab ini ya. Kapan lahirnya Husain cucu Rasulullah SAW yang akrab, wal aqrab yang paling dekat, annahu fi sanah Rabi'ah, bahwasanya pada tahun 4 Hijriah. Wa bi hijaz zaman Nazim, yang dengan pendapat ini An-Nazim memastikan dan menetapkannya. Tahun berapa tadi? 4 Hijriah. Lahirnya siapa? Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Apa gelarnya? Hizam. Naam. Al-Hasan al-Husain Sayyida Syabab Ahlul Jannah.
pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Itu gelarnya ya. Ibunya siapa ibunya? Hasan Husain ibunya siapa namanya? Ayo, indak ya Ahmad. Ibunya Hasan Husain siapa namanya? Belum? Nah, anak pancing lagi. Ibunya Hasan Husain siapa namanya? Yakin atau ragu? Siapa? Fatimah. Terus bapaknya siapa? Bapaknya? Ali bin Abi Thalib. Bapaknya Fatimah siapa? Ali bin Abi Thalib. Umar, Utsman, Abu Bakar. Hendak ya Usamah. Rasulullah SAW, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Ayo. Suaminya siapa suaminya? Suaminya Fatimah yang lahir Hasan Husain ini? Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mafhum insyaallah ya? Nah, Fatimah ini apa kedudukannya? Apa maksudnya keutamaannya? Naam, sayyidah nisa ahli jannah. Pemimpinnya para wanita penduduk surga. Jadi keutamaannya ada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.